Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah Geologi Umum, di mana kita sudah menginjak ke minggu ke-11, tidak terasa kita sudah sampai minggu ke-13, dan pada bahasan-bahasan di minggu ini kita akan melanjutkan pada bahasan sebelumnya. Di bahasan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang terkait dengan struktur geologi, kemudian macam-macam dari struktur geologi, mulai dari struktur primer, struktur sekunder, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita kulik lagi lebih mendalam terkait dengan struktur geologi, kenapa di permukaan bumi ini baik secara struktur maupun secara bentuk itu dia bervariasi, itu karena ada beberapa proses yang menyebabkan. Kalau kemarin kita sempat belajar, sedikit mengulang ya, kemarin kita sempat belajar di awal tentang struktur geologi, itu ada dua hal yang menyebabkan kenapa di permukaan bumi ini kita memiliki bentuk yang berbeda dan juga struktur yang berbeda, yaitu ada dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, dan tenaga eksogen yang dari luar bumi. Tenaga endogen terdiri dari dua hal, yaitu proses tektonisme dan juga vulkanisme. Tenaga eksogen yaitu karena ada proses erosi dan juga pelapukan. Dan insya Allah dari ketiga proses itu, atau ketiga tenaga yang bisa membentuk permukaan bumi dan juga struktur geologi yang banyak sekali di atas permukaan bumi, itu kita akan bahas satu persatu. Kemarin tentang tektonisme sudah dibahas di pertemuan sebelum UTS, di mana kita sudah banyak membahas tentang pergerakan lempeng tektonik, kemudian tentang teori tentang pergerakan lempeng dan seterusnya, kita sudah banyak membahas. Kemudian kita akan melanjutkan bahasan selanjutnya, yaitu tentang vulkanisme. Yaitu vulkanisme ini adalah merupakan salah satu tenaga endogen atau yang berasal dari dalam bumi yang bisa membentuk bentuk dari permukaan bumi itu sendiri dan juga struktur geologi yang ada di permukaan bumi. Mungkin bagi teman-teman adalah hal yang sangat sering didengar, atau hal yang sangat familiar bagi teman-teman, karena mungkin ini sering sekali muncul di pemberitaan, mungkin sering sekali muncul di berbagai forum, atau mungkin muncul sering di bahasan atau percakapan masyarakat. Sebenarnya apa sih itu vulkanisme itu sendiri? Vulkanisme itu secara definisi itu merupakan suatu proses keluarnya magma menuju ke atas permukaan bumi, atau yang dinamakan sebagai erupsi. Itu adalah merupakan proses vulkanisme. Jadi yang dinamakan vulkanisme itu merupakan semua proses di mana magma yang berasal di dalam bumi atau di dalam perut bumi, dalam inti bumi, dalam lapisan mantel, itu keluar menuju ke atas permukaan. Sehingga kalau teman-teman sering mendengar istilah erupsi gunung berapi dan seterusnya, itu adalah merupakan suatu proses vulkanisme. Nah, kemudian vulkanisme ini sendiri, apa yang dikeluarkan oleh ketika terjadi proses vulkanisme? Nah, vulkanisme ini dicirikan dengan keluarnya atau fenomena keluarnya beberapa material yang berasal dari dalam bumi, berupa magma tadi. Berupa apa? Berupa lava, berupa material piroklastik, berupa gas vulkanik, melalui yang namanya fan. Apa itu? Kemudian jadi pertanyaan, apa itu fan, apa itu lava, apa itu piroklastik, apa itu gas vulkanik, nanti kita akan bahas. Tetapi secara definisi, secara umum, definisi secara geografi yang sudah dikenal dengan beberapa unsur keilmiannya, vulkanisme itu merupakan tadi proses fenomena keluarnya beberapa material berupa lava, material piroklastik, dan juga gas vulkanik melalui yang namanya fan. Apa itu fan, apa itu lava, apa itu material piroklastik, apa itu gas vulkanik, nanti kita akan bahas. Nah, selain itu, selain dari proses keluarnya tadi magma keluar ke atas permukaan bumi dalam bentuk lava, material piroklastik, dan juga gas vulkanik, ternyata vulkanisme ini juga termasuk di dalamnya itu fenomena pergerakan magma dari lapisan mantel sampai ke atas permukaan bumi, dan juga termasuk proses pembentukan batuan beku. Jadi ketika kita belajar tentang vulkanisme, kita tidak hanya berhenti tentang proses keluarnya magma seperti yang ada di gambar di sini,
ada 3 gambar nih kalau teman-teman lihat. Nah ini kan proses keluarnya magma keluar. Ada yang nanti membentuknya berupa lelehan, ada yang letusan berapi-api seperti kembang api, ada yang mengeluarkan rodus gembel atau awan panas. Ini adalah proses keluarnya magma ke atas permukaan bumi. Tetapi vulkanisme itu tidak hanya berhenti di sini, tidak hanya berhenti di proses keluarnya ini. Tetapi vulkanisme itu merupakan suatu rangkaian utuh dari mulai pergerakan magma yang ada di dalam bumi, dari lapisan mantel naik ke atas astenosfer, naik ke atas lagi ke kerak bumi sampai akhirnya bisa keluar ke atas permukaan bumi sampai kepada proses pembentukan batuan bekunya. Itu adalah yang dinamakan proses vulkanisme. Jadi ketika kita berbicara tentang vulkanisme, kita tidak hanya berbicara tentang proses meletusnya gunung berapi, tetapi kita mulai berbicara dari proses kenapa kok gunung api itu bisa meletus, terus bagaimana gunung api itu bisa meletus, kemudian apa yang terjadi ketika gunung api meletus, sampai kepada bagaimana cara pembentukan batuan beku setelah terjadi letusan gunung berapi. Bagaimana lava, material piroklastik, gas vulkanik yang dihasilkan ketika proses vulkanisme itu bisa menjadi batuan beku. Itu juga kita pelajari ketika kita belajar tentang vulkanisme. Sehingga vulkanisme itu tidak sempit hanya pada proses meletusnya gunung berapi, tapi sampai kepada proses pembentukan batuan beku. Itu ya. Nah, kemudian aktivitas vulkanisme ini merupakan sangat berkaitan erat ya dengan aktivitas tektonisme. Kenapa berkaitan erat? Karena hampir semua atau sebagian besar gunung api itu letaknya berada di batas lempeng atau di daerah terjadinya zona penunjaman lempeng atau pertemuan antara dua lempeng. Kemarin sudah sempat saya sering jelaskan kenapa di Indonesia itu, di Sumatera itu di tengah terdapat gunung api, di Jawa di tengah juga terdapat gunung api yang memanjang sampai Bali, Nusa Tenggara, kemudian berbelok ke Sulawesi, nanti menyambung ke Filipina. Itu kenapa? Ya karena di zona di pantai barat Sumatera, di pantai selatan Jawa, pantai selatan Bali, pantai selatan Nusa Tenggara itu terdapat yang namanya zona pertemuan lempeng. Lempeng apa? Lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Jadi tabrakan lempeng, karena satunya itu berupa lempeng samudra, satunya berupa lempeng benua, terjadilah yang namanya zona subduksi atau subduction zone. Nah, karena ada zona subduksi ini, maka nanti menyebabkan di bagian tengah Pulau Jawa, kemudian di tengah Sumatera, Jawa, Bali dan seterusnya itu dia termuncul gunung api karena berasosiasi. Nah, oleh karena itu pasti ketika terdapat zona subduksi mesti akan terbentuk gunung api dan letaknya mesti sejajar garisnya. Oleh karena itu memang vulkanisme itu sangat berkaitan dengan tektonisme dan terdapat beberapa kejadian gunung api itu bisa meletus ketika terjadi adanya gempa. Jadi karena ada pemicu dari gempa menyebabkan gunung api itu bisa meletus. Tetapi tidak semua ya. Ada beberapa kasus yang menyebabkannya begitu. Tidak semua terus ketika ada gempa terus gunung mesti meletus, tidak. Tetapi ini adalah hanya kasuistik. Nah, terdapat beberapa fenomena gempa bumi dan setelah itu mesti direnteti diiringi dengan terjadinya terjadinya erupsi gunung berapi. Nah, kemudian kita lanjutkan apa tadi pengertian dari yang saya sampaikan terkait dengan apa itu vent, apa itu magma, apa itu lava. Ini teman-teman harus pahami karena ketika kita ingin belajar tentang vulkanisme. Mungkin bagi teman-teman magma dan lava itu hal yang familiar, tapi apa itu vent? Vent itu adalah merupakan jalur utama tempat keluarnya magma ke atas permukaan bumi. Jadi yang menjadi tempat keluarnya magma dari gunung berapi atau tempat keluarnya magma dari atas permukaan gunung berapi itu dinamakan vent. Nah, kalau teman-teman lihat bisa dilihat namanya vent itu mana ya, ini yang digambar, yang gambar C ini berarti yang bagian atasnya ini. Nah ini adalah ventnya karena tempat apa keluarnya magma. Keluarnya magma itu dari sini. Nah kalau dari gambar ini ilustrasinya ya bagian atas ini yang bolong. Atau istilahnya kalau di dalam istilah geomorfologi nanti dinamakan sebagai kepundan atau vent atau kepundan itu merupakan jalur utama tempat keluarnya magma ke atas permukaan bumi, jalur utama ya. Jadi kalau teman-teman melihat dari gunung api ketika sedang meletus itu ada
keluar merah-merahnya di situ atau keluar kepulan asapnya, itulah tempatnya, yaitu yang dinamakan sebagai vent atau tempat keluarnya atau jalur utama tempat keluarnya magma ke atas permukaan bumi. Kemudian ada magma dan ada juga lava. Bedanya apa magma dan lava? Kalau magma itu merupakan campuran dari batuan cair atau semi cair, gas dan juga padat yang ditemukan di dalam lapisan laten. Ditemukan di dalam lapisan. Jadi magma itu merupakan campuran yang di dalamnya itu tidak hanya berupa cairan, tapi di situ ada juga gasnya, ada padatannya juga yang ditemukan di dalam lapisan bumi. Sumbernya terdapat di lapisan mantel. Kemudian kalau lava apa? Lava itu merupakan batuan cair yang keluar saat erupsi dan hasil batuan akibat pendinginan dan pemadatan. Jadi kalau lava itu batuan cair yang sudah keluar ketika erupsi. Gambarnya mana? Kalau lava itu yang ada di gambar C ini. Nah ini ada yang merah-merah mengalir atau diledek dalam bahasa Indonesia, Jawa diledek ini ada yang dinamakan sebagai lava. Karena apa? Karena dia sudah keluar. Sehingga yang membedakan magma dan lava adalah dari tempatnya dan juga dari kandungan zatnya. Kalau magma itu tempatnya itu masih di dalam permukaan bumi. Jadi ketika merah-merahnya itu masih di dalam, belum keluar ke atas permukaan bumi, ini masih dinamakan sebagai magma. Kalau lava itu merah-merahnya sudah keluar seperti sudah mengalir, itulah dinamakan lava. Dan juga dari kandungan zatnya, kalau lava itu murni berupa cair, kalau magma itu ada campuran gasnya, ada campuran cairnya, ada campuran padatnya juga, seperti itu. Nah, itu adalah istilah-istilah. Kemudian tadi selain dari magma, lava dan juga itu ada istilah material piroklastik. Apa itu material piroklastik? Material piroklastik itu merupakan material-material berupa padatan yang dikeluarkan ketika terjadinya erupsi. Jadi kalau tadi kita berbicara magma itu kan secara sifat yaitu sifatnya itu ada cairnya, ada padatnya, ada gasnya. Yang cair nanti ketika keluar menjadi lava, yang padat ketika keluar menjadi material piroklastik, yang gas nanti berupa gas vulkanik seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman coba perhatikan, ini ada gambar di samping kiri ini. Ada 3 gunung berapi. Dan kalau teman-teman coba pernah perhatikan kalau dari berita beberapa letusan gunung berapi, itu kan mesti tipe letusnya itu berbeda-beda. Ada yang gunung berapi itu yang meletusnya itu tidak menghasilkan letusan-letusan atau letupan-letupan seperti gunung berapi. Ada yang dia hanya seperti mengalir saja lavanya, magmanya. Jadi ketika erupsi, magmanya hanya mengalir, tidak menghasilkan kepulan asap, tidak menghasilkan ledakan-ledakan seperti kembang api. Itu ada lelehan seperti ini. Ada juga gunung berapi yang dia ketika meletus itu eksplosif, jadi mengeluarkan seperti dentuman yang sangat besar dan juga nanti menghasilkan seperti ada kembang api seperti itu, dia meletup-letup seperti itu. Ada juga yang letusannya itu menghasilkan kepulan asap yang tebal, yang besar, kemudian nanti menghasilkan yang namanya awan panas, atau istilah di orang Jawa itu dikenal dengan kata wedhus gembel seperti itu ya. Ada berbeda-beda tipe letusannya. Seperti kalau teman-teman lihat kemarin di Merapi ketika erupsi beberapa tahun yang lalu, itu kan menghasilkan kepulan asap awan panas. Semeru kemarin yang sedang meletus itu hanya menghasilkan letupan-letupan, kemudian mengalir lava dan seterusnya, itu berbeda-beda. Terus kemudian kemarin yang Kelut itu ya hanya menghasilkan letupan, tidak menghasilkan lava tetapi menghasilkan kepulan asap yang tebal sehingga menyebabkan kemarin tuh abu vulkaniknya sampai kemana-mana dan seterusnya. Itu adalah berbeda-beda. Nah, yang pertanyaan kenapa bisa berbeda-beda? Jadi setiap gunung berapi itu akan memiliki tipe erupsi yang berbeda-beda. Antara satu gunung dengan gunung yang lain itu mesti akan berbeda-beda tipe letusannya. Apa yang mempengaruhi adanya perbedaan proses erupsi tadi? Kenapa ada yang hanya menghasilkan awan panas? Kenapa hanya ada
yang menghasilkan berupa lelehan lava, kenapa hanya ada yang menghasilkannya berupa eksplosif yang berubah nanti menjadi seperti kembang api meletup-letup, itu kenapa? Karena ada tiga penyebab. Pertama yaitu terkait dengan viskositas atau terkait dengan kekentalan magmanya. Kemudian ada terkait dengan volatil atau kandungan air dan juga gasnya, dan yang ketiga yaitu terkait dengan volumenya. Jadi ada 3 faktor ya. Bagaimana viskositas, bagaimana volatil, bagaimana volume itu bisa menyebabkan terjadinya tipe erupsi yang berbeda-beda, nanti kita akan bahas. Tetapi sebelum membahas ketiga faktor penyebab perbedaan erupsi ini, kita harus tahu dulu sebenarnya magma itu cirinya itu apa sih? Nah, sebelum masuk ke situ, karena nanti yang menyebabkan perbedaan itu sebenarnya dari kandungan magmanya itu sendiri. Kenapa kok bisa meletusnya hanya berupa lelehan, kenapa kok meletusnya hanya berupa letusan, letupan, kenapa hanya awan panas, itu karena kandungan magmanya itu sendiri. Nah, oleh karena itu sebelum ke situ kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya apa sih kandungan dasar dari magma. Secara umum memang magma itu terdiri dari melt itu berarti artinya mencair ya, proses menjadi cair. Melt, silicate rocks and dissolved gases. Jadi kandungan utama dari magma itu sebenarnya merupakan silika, dominan itu berupa silika, dan juga di situ ada gas. Jadi berupa silika yang mencair dan juga gas. Itu adalah kandungan magma. Nah, ketika kalau teman-teman nanti coba mengkaji kandungan magma, itu dominannya dia rumus kimianya adalah SiO2, karena kandungan yang dominan adalah Si atau silikanya. Dan dari magma ini tipenya itu juga ada 3 secara umum. Ada tipe magma basaltik, tipe magma andesitik, dan tipe magma riolit. Tipe magma basaltik itu merupakan tipe magma yang memiliki kandungan silika rendah atau SiO2-nya itu kurang dari 50%, kurang atau sama dengan 50%. Dan tipe magma basaltik ini nama lain dari magma basa. Sehingga kalau teman-teman coba nanti mengkaji basaltik magma, itu pH-nya itu mesti akan menunjukkan pH yang basa karena kandungan silikanya itu rendah. Saya tidak percaya kalau basaltik magma itu basa. Coba nanti bisa dicoba teman-teman masuk dalam gunung api, nanti kemudian dites. Tapi saya tidak menjamin apakah teman-teman masih hidup atau tidak, tidak menjamin. Itu basaltik magma. Kemudian andesit magma. Andesit magma, apa andesit magma? Andesit magma itu merupakan magma yang bersifat netral, atau kalau dalam pH itu intermediate atau 7 gitu ya kalau di dalam pH. Itu adalah andesit magma. Kemudian riolit magma. Riolit magma itu ya kebalikan dari basaltik magma, yaitu magma yang bersifat asam. Kenapa sifatnya asam? Karena kandungan SiO2 atau silikanya itu adalah tinggi, bisa mencapai hampir mendekati nilai 70% asam. Itu. Jadi tipe magma itu ada 3 ya, itu teman-teman harus pegang dulu: basaltik, andesit, dan juga riolit. Dan karena ada ketiga tipe magma ini, maka menyebabkan nanti tiap gunung itu memiliki tipe-tipe erupsi yang berbeda-beda, banyak sekali yang menyebabkan bisa berbeda. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu terkait dengan viskositas atau kekentalan magma. How fluid magma is. Jadi tentang kekentalan magma. Viskositas atau kekentalan magma itu tergantung dari kandungan silikanya. Ketika kandungan silika dari suatu magma itu tinggi, maka tingkat viskositas atau kekentalan dari magmanya itu juga tinggi. Ketika tingkat kekentalan magma tinggi, apa implikasinya? Implikasinya magmanya menjadi susah mengalir. Ketika magma susah mengalir, maka magma itu akan tertahan pada bagian atas fan dan juga geraknya menjadi perlahan. Coba teman-teman bandingkan. Ketika mungkin ilustrasinya itu ketika teman-teman ingus gitu ya. Kalau ingusnya itu nanti sudah masuk tahap hulunya sudah mau berakhir atau pileknya sudah mau berakhir, itu kan ingusnya menjadi berwarna jadi berwarna hijau kental seperti itu.
ketika ingkusnya bronnya itu kental itu kan mengeluarkannya kan agak susah. Kenapa ya? Karena dia kental sehingga menyebabkan geraknya itu menjadi lambat, dan ketika ada penghambatnya, karena geraknya lambat ada penghambat sehingga dia akan tertahan oleh fan, karena fan itu ada tutupnya ya. Jadi mulai sekarang teman-teman mungkin ada yang masih berpikiran ya bahwa gunung api itu atasnya itu berlubang gitu kan, tidak. Jadi bagian atas gunung berapi tempat keluarnya magma itu dia tertutup yang namanya kepundan yang menahan agar magma itu tidak terus-menerus keluar sehingga tertutup. Nah, ketika ada magma yang sifatnya kental atau viskositasnya tinggi dengan kandungan silika tinggi atau yang dinamakan sebagai riolit magma, yang magma yang bersifat asam tadi, maka geraknya berlahan dan nanti akan tertahan di lapisan fan magmanya. Sehingga karena hal ini terjadi terus menerus sehingga magmanya itu pengen keluar sehingga itu terus tertumpuk di lapisan fan, tertumpuk oleh fan atau tertahan oleh fan. Lama kelamaan ada kalanya fan itu tidak lagi kuat untuk menahan keluarnya magma. Nah, ketika magma ini sudah mencapai titik keseimbangan untuk bisa keluar, sehingga fan-nya nanti jebol gitu, fan-nya jebol kemudian nanti rusak, menyebabkan letusannya terjadi secara eksplosif ya, karena tekanannya terkumpul di bagian bawah fan. Karena terus diberikan magma dalam jumlah besar dengan tekanan-tekanan yang terus berakumulasi, sehingga fan ini lama-lama yang menutup dari atas atau kepundannya itu menjadi ambrol. Ketika kemudian ambrol, ini karena tekanannya itu sangat tinggi di bawah kepundan langsung, menyebabkan ya letusannya menjadi sangat eksplosif seperti itu. Nah, makanya tipe-tipe gunung nanti kalau letusannya teman-teman melihat ada gunung kalau letusannya itu eksplosif, meletup-letup, meledak-ledak, itu berarti dia mesti magmanya sifatnya asam atau memiliki kandungan riolit magma atau kandungan silikanya itu termasuk tinggi begitu, mendekati 70% atau mungkin bisa lebih dari 70% seperti itu. Nah, ilustrasinya kalau teman-teman lihat magma riolit itu seperti apa? Seperti peanut butter. Jadi kalau teman-teman pernah melihat selai kacang, itu tingkat kekentalan itu seperti selai kacang, hampir mirip dengan selai kacang tingkat kekentalan magma riolit. Sehingga bisa dibayangkan kan betapa susah mengalirnya, sehingga tertumpuknya di fan. Nah, ciri lain nanti menyebabkan karena letusannya eksplosif menyebabkan bentuk gunung itu cenderung terjal. Kenapa ya? Karena jadi penumpukan sehingga menyebabkan bagian kerucutnya semakin meninggi karena tertumpuk di situ magmanya, sehingga menjadi terjal airnya. Seperti itu. Nah, kebalikannya dengan magma yang bersifat basaltik. Ketika magma yang bersifat basaltik, maka kandungan silikanya kan rendah. Karena kandungan silikanya rendah, maka nilai viskositasnya itu menjadi juga sangat rendah, atau gampangnya itu menjadi encer. Ilustrasinya itu seperti tingkat keencernya seperti air atau water. Nah, sebenarnya kan air secair itu. Nah, karena magmanya itu cair, maka magmanya bergerak dengan cepat, sehingga ketika sampai ke fan itu dia langsung akan keluar saja. Makanya nanti yang keluarnya letusannya berupa lelehan. Karena apa? Karena cair magmanya. Ketika magma cair masuk ke fan, mungkin dia melalui yang namanya pori-pori atau lubang-lubang di situ karena sifatnya cair. Karena sifatnya cair sehingga nanti bisa keluarnya tidak berupa meletus-letus, tetapi dia hanya meleleh, atau kalau dalam bahasa Jawa itu ndeledek saja. Itu jadi beda nanti. Itu yang sifatnya basaltik magma. Basaltik magma menghasilkan letusan yang berupa lelehan. Tetapi kalau riolit magma menjadikan letusannya berupa letupan atau letusan yang seperti kembang api itu. Nah, bedanya lagi kalau di basaltik magma, karena dia berupa lelehan, tidak sempat tertahan di fan, maka menyebabkan bentuk gunungnya itu cenderung landai nanti. Berbeda dengan yang riolit itu mesti bentuk gunungnya terjal, tinggi-tinggi seperti itu. Itu yang katanya dengan viskositas. Nah, terus kemudian kaitannya dengan volatil apa? Volatil atau kandungan air dan gas. Nah, kandungan air dan gas
kandungan air dan gas atau volatil itu meningkat seiring dengan peningkatan kandungan silika juga. Jadi ketika pada magma-magma yang memiliki kandungan silika tinggi, maka menyebabkan kandungan air dan gasnya juga tinggi. Implikasinya apa ketika kandungan air dan gasnya tinggi? Ya kemampuan untuk ledakannya itu menjadi besar. Makanya tadi kenapa magma-magma riolit yang memiliki kandungan silika tinggi itu dia bisa letusannya menjadi meledak-ledak atau menghasilkan letusan yang eksplosif, itu karena kandungan gas dan juga airnya itu sangat tinggi. Walaupun magmanya kental tertumpuk di bagian atas fan, itu karena kandungannya gas dan juga airnya tinggi, ya menyebabkan ketika meletus itu mesti gasnya dilepaskan, kemudian tekanannya dilepaskan sehingga menghasilkan yang namanya eksplosivitas. Untuk eksplosivitasnya itu juga akan tinggi. Nah, kebalikannya dari gunung api yang memiliki magma basaltik. Basaltik itu karena kandungan silikanya rendah, maka tingkat volatilnya atau kandungan gas dan airnya cenderung rendah. Makanya tadi letusnya dia meleleh saja atau meledek saja tadi istilahnya. Nah, sehingga kalau dapat disimpulkan bahwa teman-teman bisa lihat dari gambar di sini bahwa tadi ketika magmanya itu sifatnya basaltik, maka tingkat konten atau volatilnya itu cenderung rendah, hanya 0,1 saja. Ketika semakin dia itu basah mendekati menjadi asam, ketika tingkat magma menjadi asam atau menjadi riolit magma, dia nilainya tingkat volatilnya menjadi tinggi, mendekati 5, dan bentuknya juga berbeda-beda. Kalau pada gunung-gunung berapi dengan gunung api yang basaltik itu mesti tipe bentuk gunung apinya itu berupa shield, hanya landai saja teman-teman lihat ini sih, hanya landai. Kalau yang andesit dia itu tinggi, terjal seperti stratovolcano. Kalau yang tadi riolit itu dia berupa dome, terjal tetapi dia membentuk dome, tidak membentuk komposit atau kerucut parasiter seperti itu. Nah, ini adalah bedanya, dan semakin asam tingkat eksplosivitasnya itu semakin tinggi, tetapi temperaturnya cenderung lebih rendah. Jadi kalau dibandingkan antara magma yang basaltik dan juga magma riolit, tingkat temperaturnya itu justru tinggi yang magma yang basaltik. Jadi kalau teman-teman melihat gunung berapi itu kalau yang ada yang meleleh, ada yang meledak, nah itu justru suhunya yang tinggi itu yang meleleh, itu lava yang meleleh dibandingkan lava yang meledak-ledak. Itu yang meledak-ledak itu dia lebih dingin dibandingkan yang meleleh. Tetapi sedingin-dinginnya magma itu suhunya 600 derajat Celcius. Tidak terus dingin itu 0 derajat, tidak, tapi sedingin yang paling dingin dari magma dengan letusan yang eksplosif tadi itu hanya 600 nilainya, 600 derajat. Kalau yang basah, yang basaltik itu suhunya lebih tinggi lagi, bisa mencapai 1300 derajat. Kenapa suhunya bisa lebih tinggi? Ya karena dia keluar langsung, magma sifatnya cair langsung keluar, sehingga ya suhunya tidak terlalu tidak sering bersinggungan dengan kerak-kerak dulu. Tapi kalau yang tadi riolit, karena dia tertumbuk di fan, maka dia sempat bersinggungan lama dengan kerak sehingga menyebabkan suhunya menjadi cenderung lebih turun. Nah, ini tadi kaitannya dengan gabungan antara dari beberapa sifat tadi terkait dengan volatil dan juga viskositas. Jadi ketika magmanya itu dia sifatnya basah, maka kandungan silikanya itu akan rendah. Tetapi ketika magmanya di asam atau menjadi riolit, kandungan silikanya itu tinggi, sehingga tingkat viskositasnya pun juga akan naik. Dari yang sifatnya basaltik magma itu dia cenderung encer, sementara riolit magma dia cenderung pekat atau dia cenderung lebih secara viskositas itu lebih besar atau lebih. Kemudian kalau kaitannya dengan ini nanti magma yang sifatnya basah membentuk gunung yang shield, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, ini komposit dan dome dan seterusnya, bisa dilihat lagi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah teman-teman tahu magma, terus kemudian kita belajar ke gunung berapi. Bagaimanakah proses terbentuknya gunung berapi? Nah,
tadi dikatakan bahwa proses terbentuknya gunung berapi itu sangat berkaitan erat dengan proses tektonisme. Memang benar, karena kalau teman-teman coba lihat letak gunung berapi atau ditemukannya gunung berapi mesti akan berasosiasi atau berkaitan dengan beberapa proses tektonisme. Letak gunung berapi itu bisa terdapat di 4 tempat, yaitu pertama bisa terjadi pada mid-oceanic ridge atau di continental rifts, dan yang kedua letaknya dekat dengan subduction zone, letaknya dengan hotspot di kerak samudra ataupun hotspot di kerak benua. Jadi ada 4 tempat ini yang menjadi tempat terbentuknya gunung berapi. Ada pada mid-oceanic ridge atau continental rifts, pada subduction zone, pada hotspot di kerak samudra, dan juga hotspot di kerak benua. Itulah yang tempat terjadinya gunung berapi. Pertama, tempat terjadinya gunung berapi ada 3 tempat dulu. Tempat pertama yaitu pada continental rifts dan juga pada ridge, pada ridge ya. Jadi kalau ridge, kalau kemarin kita belajar tentang bentuk arsitektur kerak samudra, nah itu ada yang dikenal dengan nama istilah ridge and rise gitu ya. Ridge and rise itu adalah merupakan jalur tinggian yang ada di kerak samudra yang terjadi akibat adanya pemekaran lantai samudra. Nah, karena ada lantai samudra yang memekar atau saling menjauh gitu ya, menyebabkan nanti magma itu akan terdorong keluar. Nah, itu bisa membentuk yang namanya gunung berapi. Nah, ini contohnya yang nomor 1 ini. Ataupun itu bisa terjadi juga di wilayah berupa dataran atau yang berupa di kerak benua yang dinamakan continental rifts tadi ya, continental rift tadi. Ini membentuk karena ada lempeng yang saling tarik menarik, menyebabkan ya magma akan bisa keluar melalui jalur celah seperti itu. Sehingga terbentuklah yang namanya proses vulkanisme atau gunung berapi. Bedanya kalau ini nanti, kalau yang di dalam kerak samudra itu membentuk yang namanya seamount atau gunung berapi dasar laut, kalau ini gunung api di atas permukaan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pada subduction zone. Nah, ini adalah yang paling sering ditemukan pada zona subduksi. Nah, dan hampir semua gunung berapi kalau dipersenkan itu yang paling besar letaknya itu terbentuk akibat adanya zona subduksi. Contohnya tadi yang saya jelaskan di Sumatera, di Jawa, dan seterusnya. Jadi ada zona subduksi di pertemuan antara kerak samudra dan kerak benua, dan terbentuknya gunung di atas kerak benuanya seperti itu. Kemudian ada yang di hotspot. Kalau ini kejadiannya hotspot di atas kerak samudra. Jadi karena ada hotspot ada titik pori-pori tempat keluarnya magma, itu bisa juga terjadi di baik di kerak samudra maupun di kerak benua. Nah, ini kalau tadi saya katakan bahwa hampir semua gunung api yang posisinya sekarang masih aktif yaitu letaknya itu berada pada yang namanya jalur subduksi, sehingga dinamakan sebagai ring of fire. Ketika ada zona subduksi, ada pertemuan lempeng, biasanya terutama lempeng ketemunya lempeng samudra dan lempeng benua, pasti akan terbentuk yang namanya ini ring of fire atau jalur gunung berapi. Nah, sehingga apa yang dimaksud dengan ring of fire? Ring of fire itu merupakan jalur pegunungan api aktif yang ada di dunia. Dan ini contoh kasusnya di ring of fire di Samudra Pasifik gitu. Nanti ada yang juga yang lempeng India, yang jalur pegunungan yang India dan seterusnya, itu nanti ada. Nah, makanya hampir semua, sebagian besar kalau teman-teman lihat lokasi vulkanik aktifnya ini, titik-titik yang berupa titik-titik ini itu adalah semua letaknya di batas lempeng semua, pertumbuhan antara lempeng semua, karena pada zona subduksi tadi sehingga terbentuk di situ gunung-gunung berapi. Nah, ini pertama ya tadi ya kita bahas satu persatu. Jadi gunung berapi bisa terbentuk pada mid-oceanic ridge atau pada continental rift. Nah, proses vulkanisme yang terdapat pada ciri khasnya ya, kalau gunung-gunung berapi yang terbentuk pada mid-oceanic ridge dan juga continental rift itu ciri-cirinya mesti proses vulkanismenya terjadi pada menghasilkan magma basaltik. Nah, jadi tipe magmanya itu basaltik, sehingga ketika magmanya basaltik tadi berarti dia bentuk gunungnya hanya shield, hanya landai, gunungnya landai-landai, dan juga ketika meletus hanya berupa lelehan. Nah, dan
proses vulkanisme yang terjadi pada gunung berapi yang terbentuk di Mid Oceanic Ridge dan juga Continental Rift ini sebagian besar atau hampir 70% 75% terjadinya gunung berapi itu terletak di bawah muka air laut. Jadi antara yang Continental Rift dan juga Mid Oceanic Ridge itu banyak terjadinya di Mid Oceanic Ridge. Jadi karena terbentuknya akibat pemekaran lantai samudra menyebabkan ya hampir 75% gunung-gunung yang terbentuk akibat Mid Oceanic Ridge dan juga Continental Rift itu terdapat di bawah muka air laut. Nah, sebagian besar karena tadi magmanya basaltik, maka dia membentuk yang namanya silk volcano seperti itu. Contohnya apa yang masih aktif? Contohnya gunung-gunung yang ada di Hawaii, Galapagos Island, Narciso Volcano, Mauna Loa. Itu teman-teman lihat semua tipe gunung apinya atau tipe letusannya dia mesti hanya berupa tipe letusan yang lelehan saja, tidak ada yang lainnya. Nah, kemudian pada zona subduksi, ini zona subduksi yang paling banyak ya. Jadi proses vulkanisme yang terdapat pada zona subduksi itu biasanya rata-rata itu menghasilkan magma yang bersifat andesitic magma atau sifat magmanya itu netral atau intermediate. Implikasinya apa? Implikasinya andesit magma ini dia akan memiliki gunung berapi yang dia memiliki tinggian yang tinggi atau yang dinamakan nanti stratovolcano. Makanya kalau teman-teman lihat gunung-gunung berapi yang ada di Sumatera, di Jawa itu kan semua bentuknya membentuk seperti kerucut-kerucut semua atau stratovolcano semua. Karena apa ya? Karena terbentuknya akibat dari zona subduksi tadi. Sementara kalau kenapa bisa terbentuk andesit magma itu karena ada campuran gabungan antara basaltik di oceanic crust dan juga rhyolite di continental crust. Jadi karena tadi terbentuknya si gunung berapi di zona subduksi ini karena pertumbuhan antara dua lempeng, yaitu lempeng benua dan juga lempeng samudra, yang dimana kedua lempeng ini menghasilkan magma yang berbeda. Lempeng samudra itu memiliki kandungan magma yang sifatnya basaltik tadi, yang kalau kita belajar tentang Mid Oceanic Ridge itu sebelumnya itu dia cenderung magmanya basaltik ya. Sementara yang di lempeng benua itu sifatnya rhyolite. Nah, karena ini adalah terdapat pada zona subduksi karena ada tumbukan dua lempeng sehingga bercampur antara magma yang rhyolite dan juga yang magma yang basaltik. Sehingga sifatnya dari gunung-gunung yang ada di zona subduksi ini memang agak cenderung berbeda dengan gunung-gunung yang lain. Kenapa? Karena dia memiliki dua sifat magma. Ada sifat magma yang berupa rhyolite yang dari kerak benua, ada yang sifatnya basaltik dari kerak samudra. Sehingga tipe letusannya itu sangat susah untuk diprediksi. Makanya kalau teman-teman lihat seperti Gunung Merapi, Semeru itu tipe letusannya mungkin berbeda-beda. Terkadang mungkin nanti dia menghasilkan lava yang meler, terkadang menghasilkan letusan awan panas, terkadang menghasilkan letupan atau cenderung yang eksplosif dan seterusnya. Susah diprediksi. Kenapa? Karena dia punya dua magma yang memiliki dua sifat karakter yang berbeda, yaitu yang sifatnya basaltik dan juga sifatnya rhyolite. Seperti itu. Contohnya Merapi lah. Merapi itu teman-teman sering mendengar berita itu pola antara erupsi tahun 2010, tahun 2006, tahun sebelumnya itu dia mesti berbeda-beda. Dan sekarang juga yang sekarang sudah aktif, mulai sedikit ada pergerakan aktif kembali, itu dimungkinkan terjadinya letusannya juga akan berbeda-beda. Karena apa ya? Karena tadi sudah diprediksi karena ada dua magma yang menginput dari dua gunung api tersebut. Dan hampir 98% erupsi vulkanik itu terdapat pada gunung api zona subduksi ya, hampir 80%. Jadi kalau teman-teman coba memetakan semua gunung-gunung api yang ada di dunia itu 80%-nya itu letaknya berasosiasi atau terbentuk akibat zona subduksi itu sendiri. Nah, terus kemudian ini yang ada di hotspot kerak samudra. Nah, di hotspot kerak samudra itu karena letaknya di kerak samudra pasti sifatnya basaltik ya, sehingga tipe gunungnya silk volcano, gunungnya ada di Hawaii, sehingga gunungnya hanya berupa lelehan. Hotspot di kerak benua, karena hotspot adanya di kerak benua, maka letusannya itu biasanya dia tuh eksplosif. Karena apa? Magmanya itu mesti rhyolite, kandungan silikanya tinggi.
magmanya riolit atau magmanya bersifat asam, sehingga ketika biasanya karena letusannya eksplosif, maka dia bentuknya itu hanya bentuk kaldera saja. Karena apa ya, ketika sudah mau membentuk bentukan tinggi gundukan akan meletus lagi karena eksplosif, pecah lagi, hancur lagi. Ketika sudah membentuk gundukan lagi, hancur lagi, dan seterusnya. Itu makanya bentuknya tadi dominannya berupa dom atau terbentuk seperti kaldera seperti tadi. Nah, ini kemudian ketika kita bicara tipe dari volcano ya, ini ada beberapa tipe gunung api. Ada pertama itu shield volcano. Shield volcano itu dia hanya bentuk gunung apinya itu hanya landai seperti itu, dan bagian atasnya itu cenderung terbuka. Karena apa? Karena tipe letusnya itu dia lelehan. Contohnya yang ada di gambar samping kirinya ini. Jadi dia bagian atasnya itu mesti ada warna kemerahannya, dan dia terus menerus meleleh seperti itu ketika. Nah, ini adalah tipe ciri-ciri gunung berapi yang sangat basaltik seperti itu. Ya, kemudian ada yang bentuknya seperti volcanic dome. Nah, volcanic dome tadi yang ciri khas dari gunung berapi yang riolit, gitu, volcanic dome. Nah, ini bentuknya seperti dome itu. Nah, karena apa? Karena tadi magmanya sangat kental sekali sehingga dia menumpuk di bagian ventnya, menumpuk di bagian ini sehingga dia membentuk dome. Sehingga ketika nanti meledak ini eksplosif dan akan hancur dome-nya, akan hancur seperti itu. Sehingga meninggalkan kaldera. Nanti ketika proses lagi setelah erupsi ya akan menumpuk lagi, membentuk dome lagi, hancur lagi, menumpuk lagi, membentuk dome lagi, dan seterusnya seperti itu. Itu volcanic dome. Kemudian ada yang composite volcano atau stratovolcano gitu nggih. Itu gabungan tadi yang magmanya sifatnya intermediate sehingga membentuk gunungnya itu berupa tinggian seperti ini. Dan hampir sebagian besar gunung-gunung berapi yang ada di atas permukaan daratan ya, itu dia memiliki tipenya stratovolcano, hampir sebagian besar berupa tinggian seperti ini. Contohnya di gunung Fuji kalau tidak salah, saya ambil fotonya. Kemudian ada yang tipenya juga cinder cone. Nah, cinder cone ini jadi sebenarnya cinder cone ini kalau secara variasi itu mirip seperti dome, jadi pengembangan dari dome. Jadi ketika magmanya itu sifatnya itu cenderung riolit, itu kemungkinan kalau riolitnya itu sudah mencapai tingkat keasaman yang sudah paling tinggi atau mendekati tinggi, itu mesti akan membentuk dome. Tetapi kalau tingkat keasamannya belum terlalu tinggi, dia akan membentuk cinder cone. Jadi gunungnya itu hanya sama-sama cenderung terjal, tetapi dia bagian atasnya itu membentuk seperti kaldera, ada bukan kaldera. Ini tempat keluarnya atau yang dinamakan ventnya. Jadi ada cinder cone, shield volcano, volcanic dome, dan juga composite volcano. Nah, secara lebih jelas nanti mungkin akan dibahas di mata kuliah geomorfologi dasar secara bentuk gitu. Kenapa kok shield volcano itu ciri khasnya itu apa? Kenapa secara lebih jauh? Kenapa kok bisa terbentuk di situ? Prosesnya apa di dalamnya? Volcanic dome bagaimana? Composite bagaimana? Shield cone bagaimana? Itu akan dibahas di geomorfologi dasar. Nah, ini tipe dari volcanonya ya. Ini kalau dibagi ini ada tabel asal usulnya, kemudian ukurannya, tipe magmanya, aktivitasnya, kemudian contohnya di mana, ini ada semua ini, mulai dari basalt, pluteo, shield volcano, cinder cone, dan seterusnya. Dan nanti ini akan lebih detail dibahas di geomorfologi dasar, di bentuk lahan asal proses vulkanik. Nah, kemudian tadi kita sudah berbicara lama tentang apa itu letusan gunung berapi. Tadi kan tipe-tipe letusan gunung berapi itu ada beraneka ragam ya. Nah, secara umum letusan gunung berapi itu terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan sebagai effusive eruption dan juga explosive eruption. Bedanya apa? Kalau efusif tadi yang lelehan tadi. Jadi proses keluarnya magma karena adanya tekanan yang lemah. Karena apa? Karena sifatnya magmanya cair sehingga menyebabkan ya dia keluar dengan tekanan yang sangat rendah. Menjadi berupa bentukannya berupa lelehan. Jadi letusan yang berupa lelehan-lelehan itu dia dinamakan sebagai effusive eruption. Effusive eruption. Dan bentukannya nanti bentuknya berupa lava flow, aliran lava. Kebalikan dari effusive explosion yaitu kebalikan dari effusive eruption yaitu explosive eruption.
yaitu explosive eruption. Namanya eksplosif berarti karena berupa proses keluarnya magma karena tekanan yang sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi tekanannya? Ya karena tadi magmanya kental menumpuk di atas permukaan fan. Lama kelamaan dia memiliki tekanan yang sangat tinggi ya, sehingga dia akan meledak gitu. Karena tekanannya tinggi meledak, makanya menjadi explosive eruption. Nah, erupsi itu disebabkan karena apa? Akumulasi tadi ya, akumulasi gas di bawah fan karena magmanya sangat kental, kandungan volatilnya sangat tinggi, kandungan gas dan juga sangat tinggi, menyebabkan terkumpul di situ tekanannya terus menerus, sehingga ketika terjadi ledakan itu dia akan meledak, jadi letusan akan. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi? Disebabkan karena interaksi antara magma dengan air tanah. Makanya kenapa gunung-gunung yang nanti tipenya eksplosif itu juga sering ditemukan di sekitar situ tuh ada sumber air panas ya, karena memang magmanya itu akan sering kontak dengan air tanah. Karena mau sering kontak air tanah, maka menyebabkan dia terjadi eksplosif seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara tentang produk of material dari gunung berapi ya. Produk material dari gunung berapi itu tadi ada lava. Lava sudah kita bahas, yaitu tentang bentuk dari magma yang sifatnya cair. Jadi kalau teman-teman bisa melihat ini bentuknya masih cair sehingga dia mengalir, itu yang berwarna merah dan juga masih suhunya sangat tinggi, ini dinamakan sebagai lava. Kemudian ada yang namanya lahar. Nah, lahar apa bedanya dengan lava? Kalau lava itu masih dia murni dari magma, kemudian keluar sifatnya masih cair, suhunya masih tinggi. Kalau lahar itu dia merupakan lava yang sudah bercampur dengan air hujan, sehingga nanti dia bercampur dengan material-material lain di atas permukaan bumi, itu bisa berupa batu, pasir, kerikil, yang kemudian dia mengalir ke bawah dan sifatnya sudah dingin, makanya namanya menjadi lahar dingin seperti itu, karena dia tidak sepanas dari lava, karena dia sudah bercampur dengan air hujan, sehingga karena bercampur air hujan dia mengalir sehingga membawa berbagai macam material berupa kerikil, kerakal, pasir dan seterusnya. Makanya aliran lahar ini sama-sama juga bahaya. Kenapa sangat bahaya? Karena kecepatannya sangat tinggi. Bisa dibayangkan ketika lava bercampur dengan air hujan, bercampur dengan kerikil, pasir, itu mesti hantamannya akan tinggi. Makanya biasanya lahar ini walaupun dia mengalirnya di jalur sungai, tetapi dia tidak akan mengikuti arah aliran sungainya. Ketika sungainya berkelok, laharnya tidak akan berkelok, dia tetap akan menghantam lurus. Makanya biasanya yang daerah yang rumah-rumah penduduk yang tinggalnya di sekitar sungai, terutama yang dia sungainya berasal dari gunung berapi, ketika ada lahar ya nanti rumahnya mesti akan rusak, akan terhantam oleh lahar ya, karena memang kecepatannya itu sangat tinggi sehingga daya rusaknya juga lahar itu sangat tinggi. Selain lava lahar ada juga yang namanya material piroklastik tadi ya. Kalau material piroklastik tadi itu apa? Itu merupakan bentukan padat yang keluar dari permukaan bumi, bisa berupa kerikil, kerakal, bisa berupa batuan dan seterusnya yang berupa padatan. Itu material piroklastik seperti itu. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa magma itu kan sifatnya cair, gas dan juga padat. Yang cair keluar menjadi lava, yang padat keluar menjadi material piroklastik, yang gas menjadi gas vulkanik seperti itu. Nah, karena ada produk material gunung berapi itu ada 3 ini, di samping ada gas vulkanik, itu maka dikenal di gunung berapi. Kalau teman-teman nanti belajar lebih jauh tentang manajemen bencana, kebencanaan gitu, nanti teman-teman juga akan belajar di semester 5 atau semester 4 gitu ya. Itu dalam gunung berapi itu dikenal adanya namanya bahaya primer dan juga bahaya sekunder. Bahaya primer itu apa? Bahaya primer merupakan bahaya yang terjadi akibat letusan langsung gunung berapi. Jadi ketika gunung berapi itu meletus menghasilkan bahaya, itu namanya bahaya primer. Bahaya primer ini disebabkan karena apa? Karena ya tadi bisa karena hasil letusan hasil produk yang dikeluarkan langsung dari erupsi, yaitu berupa lava, piroklastik dan juga gas. Jadi ketika ada bencana yang diakibatkan akibat ada aliran lava, akibat material piroklastik, jatuhan material piroklastik, akibat gas vulkanik, itu dinamakan sebagai bahaya primer.
Tetapi gunung berapi itu juga memiliki bahaya sekunder. Bahaya sekunder itu merupakan bahaya ikutan yang terjadi setelah terjadinya erupsi. Yaitu berupa apa? Berupa lahar dingin tadi. Tadi saya katakan lahar dingin itu terjadi karena apa? Karena adanya lava yang bercampur dengan air hujan sehingga nanti bisa bercampur lagi dengan pasir, kerikil yang ada di atas permukaan bumi, dan kemudian nanti akan menerjang sungai-sungai yang berhulu di gunung berapi. Nah, proses terjadinya ini kan butuh waktu, tidak ketika erupsi terus jadi lahar kan tidak. Ketika erupsi mungkin menunggu hujan beberapa hari atau beberapa jam baru terbentuk nanti lahar. Nah, makanya ini ada dinamakan sebagai proses ikutan atau bahaya ikutan. Nah, dan ini yang dinamakan sebagai bahaya sekunder. Dan dalam penentuan nanti tingkat bahaya, memang bahaya sekunder ini menjadi daya tarik sendiri. Kenapa? Karena cakupannya itu paling luas. Makanya kenapa kalau teman-teman coba lihat peta KRB atau peta kawasan rawan bencana di gunung berapi, itu ada wilayah yang sampai jauh dari pusat erupsi itu kok masih dijadikan wilayah KRB, mungkin jadi wilayah KRB 3. Itu kenapa ya? Karena dia memang bahayanya bahaya sekunder ini. Karena jangkauan lahar dingin itu bisa mencapai ke wilayah dataran. Kalau di kita mungkin kalau misalkan contoh gambarnya Merapi gitu, Merapi meletus mungkin airan lavanya bisa sampai ke Boyolali yang datar, bisa sampai ke Klaten yang datar seperti itu. Karena apa? Laharnya ya. Kenapa? Karena airan lahar ini bisa mencapai sampai ke daratan. Tetapi kalau yang bahaya primer itu hanya terjadi pada lereng gunung berapi saja. Karena apa? Karena lava yang melelehnya hanya sampai mungkin lereng atas. Lontaran material piroklastik hanya sampai lereng atas. Gas vulkanik juga hanya akan ada di sekitar lereng saja, tidak akan jauh-jauh sampai ke dataran. Tetapi yang bahaya sekunder ini bisa sampai ke dataran. Makanya nanti wilayah KRB itu ada yang jalur yang memanjang sampai ke dataran, di samping yang luas yang di sekitar lereng. Karena ada dikenal yang namanya bahaya primer dan juga bahaya sekunder. Nanti ini juga insya Allah akan lebih banyak dibahas di manajemen kebencanaan seperti itu. Oke, itu tadi bahasan kita tentang vulkanisme. Secara lebih jauh dapat kita simpulkan bahwa yang namanya proses vulkanisme itu merupakan tidak hanya dari proses gunung berapi yang meletus, tetapi rentetan yang kita pelajari adalah rentetan prosesnya, mulai dari bagaimana magma itu bisa bergerak menuju atas permukaan bumi, kemudian bagaimana dia bisa keluar ke permukaan bumi sampai kepada proses pembentukan batuan bekunya hasil dari letusan gunung berapi itu. Jadi proses vulkanisme itu. Kemudian kenapa proses vulkanisme di gunung berapi itu berbeda-beda, ada yang tipenya ada yang efusif dan ada yang eksplosif, karena kaitannya dengan kandungan atau sifat dari magmanya itu sendiri. Kalau magmanya cenderung asam atau riolit, maka dia letusannya akan cenderung eksplosif. Kebalikannya, ketika magma itu cenderung lebih basah atau basaltik magmanya, maka dia cenderung sifat letusannya menjadi efusif seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kalau teman-teman kaitannya dengan letusan yang sifatnya eksplosif dan juga efusif menyebabkan dari bentuk gunungnya juga berbeda-beda. Kalau letusannya itu hanya efusif, bentuk gunungnya berupa silt volcano atau dia cenderung landai. Kalau yang intermediate, karena dia punya gabungan dua-duanya, maka dia bentuknya menjadi stratovulcano. Kalau yang dia eksplosif, bentuknya bentuk dome dan seterusnya. Nah, sehingga teman-teman dapat menyimpulkan bahwa proses vulkanisme ini nanti menjadi penyebab kenapa bentuknya di atas permukaan bumi itu berbeda-beda. Sama-sama bentuknya berupa gunung berapi, kenapa kok ada yang ketinggiannya 2000, ada yang ketinggiannya 500, ada yang 1000, ya karena ini proses vulkanisme itu sendiri berbeda-beda. Kandungan magmanya berbeda-beda menyebabkan ketinggian gunungnya yang dihasilkan juga berbeda-beda. Oleh karena itu vulkanisme disampaikan dari tektonisme ini yang menyebabkan atau membentuk permukaan bumi di awal pembentukan bumi. Dan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tenaga eksogen yang nanti akan merusak dari bentukan-bentukan yang sudah dihasilkan dari vulkanisme dan juga tektonisme itu sendiri. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman.
dan menambah khasanah keilmuan tentang geologi umum khususnya di bidang vulkanisme. Dan nanti misalkan teman-teman masih ada yang merasa belum paham, kesulitan, atau ada yang perlu diklarifikasi atau tanyakan, silahkan nanti bertanya melalui forum diskusi. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di minggu kali ini. Semoga bisa banyak yang diambil manfaatnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.